Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Izati dari nomor absen 16, kelas 11 MIPA 1, akan mempresentasikan materi biologi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, sistem reproduksi manusia pada pria. Sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam terdiri atas tiga bagian. Yang pertama, testis, yang kedua, saluran pengeluaran berupa epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang ketiga, kelenjar aksesoris, terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Selanjutnya, organ reproduksi pada luar, terdiri atas penis dan skortum. Selanjutnya, penjelasan mengenai organ reproduksi dalam pada pria. Yang pertama, testis atau gonad jantan, berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir atau skortum. Testis berjumlah sepasang. Testis sama dengan jama. Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh serat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot bawah. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Selanjutnya, saluran pengeluaran pada organ reproduksi pria. Yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran di dalam skortum yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma yang disebut sebagai ductus deferens merupakan saluran organ reproduksi pada pria. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung manis yang disebut sebagai vesicula seminalis. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Selanjutnya, penjelasan mengenai kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari yang pertama, vesicula seminalis, yang kedua, kelenjar prostat, yang ketiga, kelenjar Cowper. Yang pertama, vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau semen yang disebut sebagai kantung manis merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesicula seminalis menghasilkan kantung makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang ketiga, kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa uretra. Selanjutnya, penjelasan mengenai organ reproduksi luar pada pria. Yang pertama, penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus coniosum yang membungkus uretra. Yang kedua, skortum atau kantung pelir merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skortum berjumlah sepasang, yaitu skortum kanan dan skortum kiri. Di antara skortum kanan dan skortum kiri dibatasi oleh sekat
ikat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Otot polos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengeruk dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kemastar. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisi stabil. Selanjutnya, hormon-hormon pada pria. Yang pertama, testosteron. Testosteron disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Yang kedua, LH atau luteinizing hormone disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang ketiga, FSH atau follicle stimulating hormone juga disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel serotonin. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatis menjadi sperma atau spermatis tidak akan terjadi. Yang ketiga, estrogen. Estrogen dibentuk oleh sel-sel serotonin ketika distimulasi oleh FSH. Sel-sel serotonin juga mensekresi suatu protein mengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya dalam cairan pada tubulus seminiferus. Yang keempat, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Selanjutnya, gangguan pada sistem reproduksi pria. Terdiri atas hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Yang kedua, cryptorchidisme adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Yang ketiga, uretritis adalah peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan uretritis adalah Chlamydia pneumococcal, Ureaplasma uremicium atau virus herpes. Yang keempat, prostatitis adalah peradangan prostat yang menyebabkan dapat berupa bakteri seperti Escherichia coli maupun bukan bakteri. Yang kelima, epididymitis adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria. Organisme penyebab epididymitis adalah Escherichia coli dan Chlamydia. Selanjutnya, saluran reproduksi pada wanita. Saluran reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam meliputi ovarium yang berbilah basal berbentuk oval dengan panjang 3-4 cm. Ovarium berada di dalam rongga badan di daerah pinggul. Saluran reproduksi berupa ovidus atau cytofalon membawa sel telur dari ovarium menuju uterus. Yang kedua, uterus atau kantung peranakan, tempat tumbuh dan berkembangnya zigot. Yang ketiga, vagina, yaitu sebagai alat pertemuan antara sperma dan sel telur dan jalan lahirnya bayi. Selanjutnya, organ reproduksi luar pada wanita. Yang pertama, vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ kelamin wanita. Yang kedua, mons pubis. Mons pubis merupakan daerah atas dan terluar dari vulva yang banyak mengandung jaringan lemak. Yang ketiga, labium mayor atau bibir besar. Yang keempat, labium minor atau bibir kecil. Yang kelima, klitoris merupakan organ erektil yang dapat disamakan dengan penis pada pria. Siklus menstruasi terdiri atas 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi, yaitu meluruhnya dinding rahim yang disebabkan kurangnya kadar hormon dalam tubuh. Yang kedua, fase praovulasi,
masa pembentukan dan pematangan sel telur di ovarium yang dipicu peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. Yang ketiga, fase ovulasi, proses keluarnya sel telur yang matang dari ovarium. Yang keempat, fase pasca ovulasi, masa peluruhan sel telur jika tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya adalah kehamilan atau gestasi. Zigot akan ditanam atau diplantasikan pada endometrium uterus. Dalam perjalanannya ke uterus, zigot membelah secara mitosis berkali-kali. Hasil pembelahan tersebut berupa sekelompok sel yang sama besarnya, dengan bentuk seperti buah aspiri yang disebut tahap monula. Monula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahap ini disebut blastula, dengan rongga di dalamnya yang disebut blastocoel atau blastosol. Blastosol terdiri dari sel-sel bagian luar dan sel-sel bagian dalam. Selanjutnya adalah laktasi, merupakan produksi air susu atau laktasi, berasal dari sepasang kelenjar susu atau payudara ibu. Sebelum kehamilan, payudara hanya terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak, serta suatu sistem berupa kelenjar susu dan saluran-saluran kelenjar atau siklus kelenjar yang belum berkembang. Selanjutnya adalah hormon pada wanita. Yang pertama, estrogen, berfungsi sebagai pertumbuhan organ kelamin dan perkembangan ciri kelamin sekunder, sebagai pendewasaan, persiapan endometrium untuk kelamin. Yang kedua, progesteron, berfungsi sebagai menyiapkan endometrium untuk kehamilan dan merangsang produksi air susu. Selanjutnya, gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, gangguan menstruasi. Yang kedua, kanker genitalia, berupa yang pertama, kanker vagina. Tidak diketahui penyebabnya, tetapi kemungkinan terjadi karena iritasi. Yang kedua, kanker cervix adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel cervix. Yang ketiga, kanker ovarium, memiliki gejala yang tidak jelas, dapat berupa rasa berat pada pinggul, pertumbuhan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Yang ketiga, endometriosis adalah keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus, yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, ovidum, atau jauh di luar uterus, misalnya di paru-paru. Jika tidak ditangani, endometriosis dapat menyebabkan sulit terjadi kehamilan. Yang keempat, infeksi vagina. Gejala awal infeksi vagina berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Infeksi vagina menyerang wanita usia produktif. Penyebabnya antara lain akibat hubungan kelamin, terutama bila suami terkena infeksi jamur maupun bakteri. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.